memiliki kiblat sebagai manifestasi dan simbol kebenarannya masing-masing. Islam memiliki Ka'bah, Katolik memiliki Vatikan, begitu juga Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan setiap agama memiliki perbedaan memang dalam kebenaran, namun ada satu titik persamaannya, yaitu mereka sama-sama mengajak dan mengajarkan tentang kebaikan. Cinta memang tidak memiliki agama, tapi semua agama kita yakini mengajarkan tentang cinta. Oleh karena itu, kita berkomitmen untuk urusan kebenaran biarlah menjadi klaim dari agama masing-masing, namun dalam kebaikan mari kita bersama bahkan berlomba-lomba untuk membangun kebaikan bersama di tengah perbedaan kita. Oleh karena itu, sebagaimana misalnya diamanatkan dalam Islam melalui Suratul Baqarah ayat 148, di tengah perbedaan kiblat setiap agama, bahkan di tengah perbedaan penafsiran yang berbeda-beda di internal umat beragama, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan selamat datang di Clash of Religion, satu program yang terinspirasi dari Clash of Champion yang dipersembahkan oleh Ruang Guru, bukan Clash of Mutan yang dipersembahkan oleh saudara saya yang jadi bedanya ini adalah clash bukan clash, bukan benturan tapi pembelajaran, di mana di tayangan ini kita akan mendapatkan tontonan bernilai tuntunan tentang kebersamaan dalam dua nilai kebaikan bersama, yaitu toleransi dan nasionalisme terhadap bangsa kita. Nah, kali ini kita akan menghadirkan 6 tokoh agama yang nantinya akan berlomba tentang soal-soal seputar toleransi antar umat beragama dan nasionalisme kebangsaan. Siapa saja yang akan hadir menemani saya untuk berlomba, kita akan sambut mereka. Inilah Clash of Religion, satu tayangan yang dipersembahkan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Bante Dirapunyo, pemuka agama Buddha, walaupun saya minoritas, tetapi mayoritas pelindung saya. Anda boleh mengikuti saya perjalanan ke barat mencari kitab suci. Shalom, saya Pendeta Marcel, pendeta industri, dan cita-cita saya jadi Banser. Bersama Romo Aan, lakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Perkenalkan, saya Yan Mita Diaksana. Bekerjalah tanpa mengharapkan hasil karena hasil akan datang dari apa yang kamu kerjakan. Halo, saya Kristan. Berhentilah mengutuk kegelapan, ayo kita nyalain aja lilin kita. Assalamualaikum, halo, saya Ustadz Ahong, pemuka agama Islam. Di media sosial kerap orang menduga saya mu'alaf, padahal saya udah Islam dari sebelum lahir. Kita sambut, inilah 6 tokoh agama kebanggaan kita. Ini dia 6 tokoh muda dari 6 agama di Indonesia. Dan kenapa mereka yang hadir? Karena sebenarnya mereka ini fiktif nih. Makanya munculnya begitu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Nah, nantinya kita akan berlomba dengan 6 tokoh agama ini. Halo semua. Seperti tegang sekali, seperti merasa sedang memperjuangkan agamanya ya. Jadi sebelum kita memulai lombanya, tentu setiap perlombaan harus ada aturan yang mengikat semua agama. Jadi kita akan
membacakan aturan-aturan dalam perlombaan ini. Pertama, ini perlombaan bukan pertarungan. Karena pertarungan dimenangkan mayoritas, maka utamakan sportivitas dan solidaritas. Jadi kalau pertarungan pasti yang di pojok sana yang menang. Kemudian yang kedua, wajib menjaga toleransi, dilarang provokasi, apalagi provokasi membubarkan ibadah orang lain. Yang di pojok sana maksudnya. Dan yang di sini juga biasanya kalau lagi doa-doa. RT seharusnya rukun tetangga, ini malah tidak rukun tetangga. Yang ketiga, dilarang mencontek dan bangun gereja. Ini aturannya bukan saya loh yang membuat, ya ini kesepakatan dari semua. Iya, masa bangun gereja di sini kan? Ini kan studio untuk syuting. Kesepakatan yang dipaksakan. Iya. Jadi dilarang bangun gereja di sini karena ini studio. Lagian kan belum ada izinnya juga. Iya, kan? betul. Iya, susah. Dilarang mencontek. Dan peraturan terakhirnya wajib berdoa sesuai agama masing-masing, asal bukan di rumah ibadah yang ngontrak. Nah itu yang di sini kayaknya ini. Iya, rumah ibadahnya masih ngontrak. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap aja yang nentukan mayoritas ya. Kapan memulai dan mengakhiri doanya. Tapi ya insya Allah udah selesai beneran lah mereka. Untuk games pertama, ini bentuknya dalam bentuk grup. Jadi akan ada 2 grup, di mana satu grup ada 3 peserta. Dan kebetulan kita sudah menentukan grupnya, tidak dikocok gitu, tapi kita tentukan sesuai dengan kelompok-kelompok dalam agama yang ini sudah dikonfirmasi oleh 6 tokoh agama yang kita undang. Yaitu akan ada 2 grup. Pertama, grup Abrahamik yang isinya agama-agama Abrahamik. Ada Islam, ada Katolik, dan ada Kristen Protestan. Dan yang kedua akan ada grup Dharmika yang akan ada di kanan nantinya. Grup Dharmika yang isinya Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi boleh kita tukar yang di kiri dan di kanan sesuai dengan Pas di situ aja. ya. Jangan Kristen udah benar. Udah benar. Jangan ikut-ikut naik, ini yang di bawah. Yang agama bumi di sini. Iya, itu agama langit. Biasanya gitu ya. Agama langit, agama bumi katanya kan. Kita membumi itu melangit ya. Wah. Anda agak. Jadi Bang Tristan tempat duduknya udah benar dari awal. Yang salah Statusnya. nggak ada ya. Saya sangat senang banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kita jadi mayoritas. Walaupun hanya dalam satu grup. Gitu kira-kira. Walaupun saya mayoritas gitu kan, tetap sebagai junior karena Islam datang belakangan. Tapi setelah tahu bahwa lawan kita adalah tim Abraham, di situ ada pendeta Marcel, ada Romo, ya agak sedikit terganggu ketenangan saya. Jadi ini 2 grup yang akan bertanding dan setiap tim nantinya akan mendapatkan 15 kartu yang berisi gambar lengkap beserta nama tahun dan asal negara atau keunikan lainnya. Jadi nanti akan ada 15 kartu yang isinya ada keterangan di sana tentang berbagai hal informatif dan keunikannya, dan peserta harus menghafalkan gambar tersebut selama waktunya 5 menit. Jadi akan diberi waktu 5 menit untuk menghafalkan 15 kartu tersebut. Terserah modelnya apa, dibagi 5, 5, atau 15-15-nya mau dihafal, atau dibagi per keunikannya dan lain sebagainya. Itu kreativitas masing-masing. Serta pertanyaan harus dijawab dalam waktu 5 detik saja. Tim yang menjawab benar paling banyak itu yang akan jadi pemenangnya. Jadi sistemnya langsung sistem gugur. Oke. Ya. Oke ya. Sorry. Siap.
Siap, Lock in, lock out. Lock on. Enggak. Yang kalah enggak lock on. Pokoknya siapapun yang menang dan kalah semua lock in. Oke. Lock in toleransi Indonesia. Bisa. Oke, berarti kita akan mulai games pertamanya. Sebenarnya tadinya gamenya rencananya clash gitu, betul-betul pertarungan. Cuman karena saya sudah patah tangan, jadi kayaknya daripada saya kalah, saya bikin yang clash aja lah, yang kelas aja. Nah, di sini di depan saya sudah ada 15 kartu di sebelah kiri dan 15 kartu di sebelah kanan untuk nanti dihafal oleh tim kanan dan tim kiri. Dan kemudian nanti akan diperlombakan, dipertanyakan dari semua isi. Itu bener-bener tadi, bisa nggak ya? Tapi udahlah, yang penting aku pede, aku baca-baca dulu. Oke, udah yang diinget aja. Memang Habib sering nyusahin orang, tapi saya nggak menyerah, hadapi. Oke, mari kita sambut games pertama. James 1, Secret Memory Card. Menghafal kartu yang berisi gambar rumah ibadah serta tokoh-tokoh agama dari berbagai belahan dunia. Masing-masing tim silakan mengambil kartu. Dan mulai menghafal dari sekarang. Ini gue yang susah, Bukit Remo. Wow, gila lu, gue suruh ngapalin. Gila loh, bro. Lu gampang, pause segala. Sebenarnya ini lebih ke uji kecerdasan sih daripada keimanan ya. Ada urusan sama keimanan. Tidak ada emang, tidak ada. Di sini kebodohan kita ditontonkan ya kan? Iya. Jadi pertanyaannya, keterangan-keterangannya itu tentu bukan agamanya. Jadi yang di sini dikasih pertanyaan-pertanyaan tentang agama mereka yang di sana, dan yang di sana ditanyakan tentang agama Abrahami. Dan nanti yang jawab bisa Siapa aja? siapa aja. Ya, Jadi ingat. misalnya Bante tahu, Ya. tapi yang jawab Oke. Tristan, Oke. aman. 5 detik lagi. Kita ditantang pengetahuan kita, tapi juga ditantang untuk mengingat tuh ya kan. Nah, tadi yang pertama tuh kan kita dikasih 15 kartu, kita coba bikin strategi, saya sama Blimita dan Bante Dira untuk bagi 5-5 ya kan. Kita apalin semua. Memang tadi pertanyaannya terus terang sangat mengagetkan, tidak hanya gambar, melainkan tahunnya, lalu definisinya dan sebagainya. Jujur awalnya tuh agak ragu ya. Kenapa? Karena ada banyak gambar yang harus dihafal. Jadi saya agak ragu untuk apakah saya bisa menghafal atau tidak. Karena kan selama ini yang saya simpan dalam hati dan pikiran adalah kamu, iya kamu gitu. Gombal aja. Semoga nggak krik-krik ya. Nah, jadi Menghafal selesai. Silakan taruh kartu di atas meja. Memulai pertanyaan. Pertanyaan masing-masing akan dijawab dalam waktu 5 detik. Pertanyaan dimulai dari tim Darmika. Pada tahun berapakah katedral ini berdiri? Dijawab dari sekarang. 1626 by Michelangelo. Benar. Orang Cina pinter ya. Kirain cuma pintar nyari duit. Nggak sampai 5 detik ya. Nggak nyampe, 2 detik selesai itu. Selesai. Kita kan dapat wahyu, Mip. Pertanyaan kedua. Untuk tim Abrahamik. Siapakah nama tokoh berikut ini? Dijawab dari sekarang.
Mahatma Gandhi. Betul. Belum ada 1 detik. Belum dipencet. Mulai itu. Pertanyaan ketiga. Untuk tim Darmika, siapakah nama asli dari tokoh agama Islam Sunan Ampel? Raden Rahmat. Betul. Oke. Kita yang menghafal satu yang tahu semua. Untuk tim Abrahamik, dari manakah negara asal kuil ini? Wah, India. Betul. jangan-jangan penyusup saya itu. Penyusup. Nggak sia-sia ngobrol Penyusup banyak dia. sama Bante. Penyusup. Tolong yang susah dong. Pertanyaan untuk tim Darmika. Sekali-kali kita salah lah. Di tahun berapakah beliau menjadi pemimpin? Cepet 2008. Salah. 2000? Franciscus kan? 2013. 2000 aja ya. Nggak suka, soalnya kita nggak mengimami. Emang sengaja disalahin. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Sebutkan nama tokoh Buddha yang terkenal karena bertapa di bawah pohon Siddhartha Badi. Gautama. Betul. Caranya pohonnya yang Muni. ditanya itu. Jatuh lagi nanti. Menjengkang itu. Lokin bentar lagi nih, udah tahu dia. Iya, sadar dia. Sadar dia. Kuil tahu. Pertanyaan untuk tim Darmika. Sebutkan nama universitas pertama Kristen Protestan di dunia. Mabuk. Itu Saint Mabuk. Saint Mabuk. Kurang tepat. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Didirikan oleh siapakah patung ini? Asoka. Betul. Pertanyaan untuk tim Darmika. Siapakah nama tokoh Protestan berikut ini? Martin Luther. Betul. Punya Pak Marcel. Jangan-jangan dia nggak tahu tadi. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Dikenal sebagai apakah pura pada gambar ini? Tidak terjawab. Iya. Pur. Lu Bante ingat. Tapi ya gitu bagus. Untuk tim Darmika. Dikenal sebagai tempat apakah gereja? Makam Kudus. Makam tempat lahir dan makam Yesus Kristus, Al-Quds. Ya. Betul. Kayaknya Tristan andalannya sini. Ini curang nih, kayaknya namanya Kristen, kayaknya Kristen deh. Ini langsung kita import dari Cina. Oh ya ampun. Saya dapat kebagian, saya masih inget tuh, saya harus ngapalin Hagia Sophia, terus Simon Petrus, lalu juga katedral Al-Quds itu yang gereja Yesus Kristus itu di Yerusalem. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Rumah ibadah ini dikenal sebagai tempat suci untuk pemujaan Dewa Laut. Sebutkan namanya. Mana gambarnya? Tanah Lot. Betul. Ya. Oh tulisannya doang ya? Ada gambarnya. Pertanyaan untuk tim Darmika. Pada tahun berapakah Katedral Santiago didirikan? Tahun 19. Gua nggak baca. Tidak terjawab. Gua nggak baca. Tebak aja dulu. 1918. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Pada tahun berapakah beliau mendirikan agama Buddha? Mabok dia tahun mabok. Itu juga mabok. Iya, tahun 528. Betul. Pertanyaan untuk tim Darmika. Siapakah nama dari tokoh berikut ini? Simon Betul. Petrus. Betul. 1 detik. Desain untuk kita. Duluan terus desain. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Sebutkan nama tokoh biksu pertama yang ada di Indonesia.
Setelah runtuh kerajaan Bikuni Majapahit. asin. Betul. Gila. Protes. Salah. Tadi dia bilang bikuni itu cewek. Cewek. Itu asin. Ditulis di situ begitu. Sesuai tulisan. Salah Google. Iya. Tulisannya begitu. Mohon maaf salah penulisan dari saya, tapi agama saya benar. Yang salah tulisannya. Pertanyaan tim Darmika. Dari mana asal negara Marten Luther? Jerman. Betul. Oh, kompak. Oke. Pertanyaan tim Abrahamik. Siapakah pendiri dari kuil tersebut? Raja Oklapa. Salah. Salah lagi. Sari kesalahan. Betul. Jurinya yang salah. Jurinya yang salah. Aduh. Buddha dia. Muda dia. Dia juga muda. Saya sudah tersadarkan. Betul terus Buddha lagi. Udah dapat pencerahan. Bahaya ini. Pertanyaan untuk tim Darmika. Sebutkan nama rumah ibadah berikut ini. Nah. Katedral Santo Petrus. Salah. Siapa? Masjid Hagia Sophia. Sofia. Oh, Hagia Sophia ya. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Di kota manakah lokasi kelenteng petak 9 berdiri? Di Glodok, Jakarta Barat. Betul. Yang melangit Petak selalu 9. Pertanyaan untuk tim Darmika. Sebutkan nama rumah ibadah yang memiliki bangunan Gereja itu. berbentuk burung merpati. Gereja ayam di Borobudur. Rena. Gereja ayam Rena. Betul. Wih. Baru pintar Itu yang- saya. Syuting ADC itu ya? Oh iya. Ada apa dengan cinta? Iya. Pertanyaan tim Abrahamik. Pada abad keberapa Kungfuzi mulai mengembangkan ajaran yang dikenal sebagai Konghucu? pada abad ke-6 sebelum Salah. Masehi. Salah. Abad kelima, bro. Kelima. Nggak usah dijawab. Nah kalau ini gua hatam. Sendiri. Kita. Oh kita. Kita sekarang. Pertanyaan untuk tim Darmika. Siapakah nama tokoh ini? Bill Graham. Betul. Wih. Tahunnya berapa tadi? Tahunnya. 1918. Nah, Kalau Bill Graham terkenal lah kita tahu. tahunnya yang lupa. Untuk tim Abrahamik. Sebutkan nama rumah ibadah berikut ini. Ayo lo. Old City. No. Salah. Kuil Kongji. Hong Miao. Nah, betul. Kongwan. Yang muda sih. Kongwan. Pertanyaan untuk tim Darmika. Pada tahun berapa organisasi masyarakat Muhammadiyah 1912. didirikan? 1912. 1912. 1912 ya. Betul. Iya. Kita kan masih ponakan cucu kayak Ahmad Dahlan. Ini Konghucu Muhammadiyah. Enggak Kongwan dia Kongwan. Untuk tim Abrahamik. Tan Sri Lee Kim Yew pernah membuat sulaman Al-Quran dari Tiongkok. Berapakah panjang sulaman tersebut? 450 meter. Betul. Pertanyaan tim Darmika. Siapakah nama tokoh agama Islam berikut ini? Kakeknya Gus Dur Hasyim Asy'ari. Betul. Kalau ini kayaknya nggak usah ditanyakan lah. Iya. Kakek kita. Kakek kita ini. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Berasal dari negara apa? Tokoh Siddhartha Gautama. Nepal. Betul. Wih. Udah kali orang ini. Udah banget ya. Dan di babak itu saya sudah yakin ini saya pasti menang. Tapi ternyata di tim lawan ada pendeta Marcel
yang nggak saya duga-duga Pendeta Marcel hafal tentang kisi-kisi, tentang soal-soal Buddhis lagi. Saya nggak yakin dan saya agak curiga. Jangan-jangan Pendeta Marcel ini sebenarnya ada benih-benih kebudayaan itu. Ayo Pendeta Marcel. Pertanyaan untuk tim Dharmika. Dokumen Nostra Aetate tentang hubungan gereja dengan antar agama diresmikan oleh Konsili Vatikan kedua 28 Oktober 1965. diresmikan oleh Paus Paulus ke-6. Oh, pausnya. Gue ingetin tanggalnya. Ditanya siapa? Tanggalnya bener tuh. Benar itunya. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Sebutkan dewa yang dilambangkan sebagai inkarnasi. Dewa Wisnu. Krishna. Dewa Krishna. Betul. Wih, tahu banget kayaknya Pendeta Marcel. Untuk tim Dharmika, sebutkan ajaran yang dibuat oleh Sunan Ampel. Gue gak baca. Toleransi. Tidak terjawab. Falsafah Molimo. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Sebutkan 3 ajaran utama Mahatma Gandhi. Oke, tidak melawan tanpa kekerasan. Cepat sekali. Tidak terjawab. Ahimsa. Swadesi. Swadesi, Itu. Ahimsa. Ahimsa, dan Satyagraha. Oh iya, iya. Tanpa kekerasan ahimsa ya. Swadesi boykot. Boykot. Harusnya kalau nggak bisa langsung di sini ya kan? Berdikari. Untuk tim Dharmika, berasal dari negara manakah gereja ini? Vatikan. Ya Vatikan. Vatikan. Salah, berasal dari Spanyol. Gue gak tahu. Di situ tadi. Nomornya kayak Santo Petrus. Untuk tim Abrahamik, hari raya apakah yang dirayakan oleh umat Hindu setiap 210 hari sekali? Galungan kuningan. Betul. Yes. Ya, ini sering di Indonesia pula. 6 bulan. Pertanyaan untuk tim Dharmika. Prinsip tasamuh dalam Islam merupakan salah satu prinsip dalam organisasi. Muhammadiyah. Gue lupa. Toleransi. Salah dari NU. Toleransi. Iya, gue inget toleransi. Jadi lo bilang Muhammadiyah nggak toleransi? Iya, lu parah lu. Siapa kita? Banser. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Siapakah tokoh yang dikenal sebagai pendiri Taoisme? Harusnya dilempar lu kalau tuh. Alah deh. Salah, Laozi. Ada giginya. Harusnya dilempar Bib kalau bisa. Dimakan lah. Ingatan Kongwan. Pertanyaan untuk Dharmika. Pada tahun berapa Gereja Makam Kudus berdiri? 537. Salah. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Di tahun berapakah kuil kongsi berdiri? Gue juga nggak tahu. 458 Masehi. Salah, di tahun 478 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Pertanyaan untuk tim Dharmika. Dikenal sebagai siapakah Simon Petrus? Pertama, murid dari Yesus. Betul. Pertanyaan untuk tim Abrahamik. Dari manakah kota asal Konfusi berada? Kufu. Iya. Tiongkok. Betul. Mantap. Ya Ahong. Nenek saya dari sana. Asalnya dari sana. Game selesai. Oke. Siap, mantap. Oke. Kita tim bumi selalu mengalah. Yang pasti perasaan saya senang sekali karena tim saya, grup saya menang. Jadi kami memang tadi ya
Udahlah pokoknya bagi tugas saja, ini 5, udah. Kuasai masing-masing, itu saja sih. Dan itu ternyata membawa berkah untuk kami. Momen kedua itu memang sangat seru sekali ya, karena mereka ditanya hal-hal yang bukan berkaitan dengan agama yang mereka pelajari selama ini. Tetapi saya sangat kagum dalam keseruan itu Pak Kristen bisa luar biasa, tahu banyak hal. Makanya saya curiga, dia Kristen sebenarnya dia Kristen. Makanya dia tahu banyak. Dan tadi pas terakhir itu saya berhasil menjawab salah satu kota di Tiongkok yaitu Khufu gitu. Akhirnya saya menang. Oke, kita minta applause-nya dulu. Enak ya, saya tinggal liatin doang di luar gitu ya. Dan padahal yang di sini seharusnya ada Bante yang punya pengetahuan tentang Islam kuat. Enggak, kita pura-pura nggak tahu aja. Kan Pendeta Marcel kok tahu banget tentang Buddha. Sejarah Buddha? Karena kebanyakan ngobrol sama Bante. Jadi ilmu saya udah diserap tadi. Udah diserah. Saya nggak duga loh, padahal kalau saya ngejagoin tim Dharmika ini. Jadi pemenangnya adalah tim Abrahami. Walaupun ini Nggak yang apa-apa. ada agama sayanya, Nah. tapi tidak dibuat-buat lah. Iya. Emang kita udah fair. Itu yang banyak aja, Enggak, kita udah biasa bekerja untuk mayoritas. Siap. Oke, tapi untuk tim yang kalah, tenang aja, karena di antara ketiganya akan berlomba di games kedua untuk kemudian mencari satu pemenang yang di babak ini akan melanjutkan untuk masuk bersama 3 pemenang ini bertarung mencari 2 grup di games ketiga nantinya. Jadi kita akan masuk ke games kedua di mana tim Dharmika kalian bertiga akan berkompetisi satu sama lain untuk menjadi satu pemenang yang nanti akan lanjut ke games ketiga. Kita langsung saja ke games kedua antar tim Dharmika. Setelah kami kalah ternyata ada yang game selanjutnya, dan itu yang satu tim tadi akhirnya harus berebutan, harus menjadi melawan masing-masing gitu. Nah ini seru nih sepertinya. Nah akhirnya kami bagi menjadi 3 dan saya, Bante dan Pak Kristen menjawab beberapa pertanyaan. Dan di situ yang tidak saya duga-duga, yang awalnya teman saya tadi dari Hindu, Bli, sama dari Konghucu tadi menjadi lawan saya. Oke, saya mengucapkan selamat untuk tim Abrahami yang udah menjadi pemenang sebagai satu grup, dan ini adalah games kedua untuk masing-masing orang di tim Dharmika yang tadi kalah di games pertama. Kenapa kita bikin games ini? Karena tadi kalah secara grup, kita akan lombakan secara personal, karena bisa jadi tadi yang bikin kalah itu 1 orang atau yang unggul itu 1 orang, maka kita akan lombakan di sini untuk mencari 1 orang yang nanti akan lanjut ke games ketiga. Nah, saya akan bacakan aturan di games kedua. Games kedua kita kasih nama Faith Trivia Quiz, yang aturannya pertama, masing-masing peserta akan berebut menjawab 1 pertanyaan pengetahuan umum keberagamaan dengan memencet bel yang sudah disediakan. Ini belnya. Akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta secara berebut. Dan peserta yang memiliki poin terbanyak dari semua pertanyaan yang diajukan, dialah yang akan menjadi pemenangnya dan lanjut ke games ketiga bersama tim dari Abrahami. Sebelum kita mulai, kita akan undang tim Dharmika yang dia kalah tadi. Silahkan. Nah, Baru kali ini yang kalah diundang. iya. Ini kan untuk menentukan nih, secara personal siapa tahu dari grup ini ada yang unggul, tapi tadi karena secara grup kalah, kita cari yang personal. Nah, oke, kita akan masuk ke games kedua. Kita mulai dari sekarang.
Games kedua, Fake Trivia Quest. Menjawab cepat seputar pertanyaan pengetahuan umum tentang keberagamaan. Pertanyaan dimulai. Sebutkan kitab suci umat Kristen. Bible, Silakan Bible, Pak Injil. Kristan. Betul. Apa nama tempat suci Islam yang terletak di Mekah? Apa? Betul. Gantian berarti ini. Apa nama hari pertama dalam masa Prapaskah bagi umat Katolik? Rabu Abu. Betul. Wih. Aku ingatnya Jumat Agung tadi. Bukan Kamis Putih ya? Hampir itu juga jawabnya. Apa nama perayaan umat Kristen Protestan dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus? Natal. Betul. Siapa pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik? Paus atau Paulus. Betul. Ini diperebut nih, tangan kita bisa luka. Bahaya. Kita cukup rebutan pengetahuan, jangan rebutan umat. Oke. Apa yang dirayakan umat Katolik pada hari Paskah? Jumat Agung ya tadi. Salah. Di kota mana Paus tinggal dan bekerja? Vatikan. Betul. Tangan kita sama. Bareng nggak tahu siapa yang ngecat duluan. Musik dengan nanti. Apa nama sebutan pernyataan yang diucapkan untuk masuk Islam? Syahadat. Betul. Gampang banget pertanyaannya. Bunyi syahadatnya saya hafal tuh. Nah, Boleh tanya itu tapi jangan suruh nyebutkan. jangan suruh membacakan ya. Apa arti dari Injil? Oh, menarik. Gak ada. Nggak tahu. Pas. Perjanjian Kita baru. perjanjian. Salah. Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Oh, kabar baik. Apa arti kata dari Islam? Damai. Betul. Cocok. Apa upacara keagamaan yang penting dalam agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang melambangkan pembersihan dosa? Teng tong. Apa namanya? Lempar. Nggak ada lempar. Nggak ada ya? Nggak ada. Pertobatan. Salah. Baptis. Itu bukannya masuk Kristen ya? Ya, itu kan masuk Kristen. Pembersihan. Sucian kan? Bisa iya. Perang apa yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy di tahun 624 Masehi? Itu tuh perang. Gua nyerah deh. Iya. Perang Badar ya? Iya, Badar ya. Aduh. Betul. Tapi nggak boleh dilempar kan? Boleh lempar. Oh, nggak boleh adu. Ya. Gue lupa jadi. Perang Badar. Gue ingatnya jadi mau ke perang bubat ngomongnya. Kurang bubar di sana. Jawa. Majapahit sampai itu. Ya, pertanyaannya tentang Islam semua lah ya. Pemenangnya Pantai. Kalau yang menang ya. Mantan. Dan sebenarnya saya agak santai tadi jawabnya. Karena musuh saya sebenarnya agak berat. Maka santai saya sebenarnya di situ, wah sudah pasti kalah itu. Tapi ternyata di situ saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih. Dan beberapa pertanyaan itu dari Muslim, dari agama Islam. Nah di situ saya merasa, oh ternyata pengetahuan saya masa lalu masih saya ingat. Ya sebenarnya pertanyaannya cukup familiar dan cukup general ya. Kan kita nih orang-orang Indonesia nih walaupun saya backgroundnya Konghucu, misalnya kalau kita suruh sebutin azan aja, azan itu kita hafal tuh otomatis karena kalau kita nonton TV pas jam 6:50 ada azan, otomatis kita denger tuh, kita bisa ngulangin segala macam. Kalau pertanyaan soal Islam bagi saya pertanyaan umum tuh gitu kira-kira. Jadi nggak cukup aneh, malah kalau pertanyaannya soal mungkin Buddhis saya nggak paham. Tapi kalau pertanyaan soal Kristen misalnya, saya juga sekolah waktu SMA di sekolah Katolik.
Sebutkan berapa sakramen dalam gereja Katolik. Gampang tuh. Dua. Salah. Salah 7 sakramen. Berapa jumlah rukun Islam? Aduh, tanganku. 5. Gampang banget pertanyaannya. Iya. Benar. Apa nama hari raya besar umat Islam yang merayakan? Selesainya bulan Ramadan. Idul Fitri. Betul. Islam terus aja yuk. Bisa. Hanya itu ya. Bante menguasai dia. Siapa rasul yang dikenal sebagai pengkhianat Yesus? Yudas Iskariot. Betul. Kristen semua pertanyaannya, lu hafal. Ini spesialis Kalau kayak. Buddha sini deh. Masih nggak ada pertanyaan Buddha kan? Apa arti dari Ekaristi dalam ajaran Katolik? Ekaristi, Eka 1. Istinya ini apa? Nyerah aku. Nyerah. Oh. Tidak terjawab. Iya. Apa arti dari Trinitas dalam konteks Kristen? Bapa, Putra, Allah, dan Roh Kudus. Betul. Sebutkan nama malaikat pencatat amal baik dan buruk. Tangannya. Jibril. Salah. Ismail. Israfil. Gua hafal lagi ya. Israel. Kalau harus ngafalkan urutannya itu. Pertanyaan terakhir. Sebutkan rukun iman. Yang terakhir. Rukun iman ya? Haji. Salah. Salah kodo dan kodar. Rukun Islam itu ya? Aduh. Game selesai. Waduh. Apa ya Bang? Beb, apa jawabannya Beb? Salam bro. Kodok dan kodar. Hah? Kodok dan kodar, beriman kepada takdir. Oh, kalau haji itu yang rukun Islam. Rukun ya? Islam terakhir. Oh. Tapi masalahnya tadi saya agak sedikit ragu, walaupun beberapa mungkin saya bisa jawab. Cuma keduluan sama Bante dan Pak Kristan gitu. Jadi sebenarnya bisa jawab, tapi masih sedikit ragu. Nggak apa-apa, kita hormati karena mereka senior-senior. Karena saya paling muda mungkin ya, jadi kita hormati saja hasilnya. Dan ini memang seru-seruan. Berarti Satu aja loh. berarti Kita Bante satu. dan Bli Mita gugur di games kedua ini, dan Kristan akan lanjut ke games ketiga bergabung dengan 3 pemenang dari grup Abrahamik tadi untuk games ketiga. Terima kasih Bli Mita dan Bante Dira. Undur Sampai diri. jumpa kembali. Jangan undur diri dong, nonton. Ya, dadah. Oh ya, ternyata pas lihat itu ya menang tuh kebetulan di babak kedua ya, kita senang lah, saya senang lah gitu. Awalnya saya optimis bahwa saya menang karena saya udah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ternyata di akhir-akhir pertanyaan Pak Kristan yang dari Konghucu tadi, ya memang kalau cepet-cepetan dia cepet dulu. Ternyata cepet memencet bel dan saya di situ kehabisan waktu dan kalah dengan Pak Kris. Tapi nggak masalah. Kalah bukan berarti menderita. Saya turut berbahagia atas kemenangan Pak Kris. Oke, kita sudah masuk ke games ketiga yang namanya visual recall. Apa itu visual recall dan bagaimana aturannya? Kita akan bacakan nanti. Sebelumnya kita akan undang dulu 4 orang yang telah menjadi pemenang dalam 2 game sebelumnya. Ada Bang Kristan, kemudian ada Pendeta Marcel, kemudian ada Ustadz Ahong, dan kemudian ada Romo. Halo. Nah, silakan. Mungkin sebelum duduk bisa berdiri dulu. Oke. Karena kita akan per grup. Jadi akan ada grup di kiri dan di kanan kayak tadi. Sekarang duet kita. Nah, enggak, penentuan grupnya kita akan pilih dengan cara yang mungkin karena ini Clash of Religion,
kita akan pilih cara yang sangat filosofis, sangat adil untuk menentukan grupnya. Apa itu? Dengan Hum Pimpa ya. Oh, filosofis banget ya. Kalau di Konghucu tuh siopo ya tuh Ji, lempar. Hum Pimpa aja lah ya. Ya. Sangat filosofis. Sangat ya? filosofis, sangat religius, ini visioner. Bahkan katanya tahun 2045 ketika kita mencapai Indonesia Emas, ini akan menjadi cara-cara yang dipilih oleh pemerintah Betul, untuk betul, menentukan dan Penting. menyelesaikan semua masalah. Karena kan namanya kan home. Home itu artinya menjadikan negara ini seperti rumah kita. Rumah kita. Home. Home. Oke ya, kita Oke. Hum Pimpa. Home, Pimpa. Kalau Pimpa apa filosofi? Pilihnya pendeta. Wah. Ayo kita Hum Pimpa dulu. Siap. Untuk menentukan grupnya. Hum Pimpa. Hitung. Yuk. Hum Pimpa alaihum Gambang. Astaga. Kan gitu ya. Jujur saya agak bingung ini tampil di Clash of Religion ini karena katanya temanya tentang perlombaan antar agama. Pertanyaannya kenapa agama lain jadi peserta, saya jadi pelawak gitu di sini. Pemenangnya adalah